Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Erika Patriolika, NIM E2019-392 dari kelompok 2 yang akan membahas tentang indikator keberhasilan pembangunan. Setelah pemateri pertama yang menjelaskan tentang indikator ekonomi dalam keberhasilan pembangunan, yang selanjutnya saya akan membahas tentang indikator non-ekonomi dalam keberhasilan pembangunan. Jadi, indikator non-ekonomi dalam keberhasilan pembangunan itu terdapat dua macam. Yang pertama yaitu Shaker Quality of Life Index atau indeks kualitas hidup. Jadi indeks kualitas hidup ini adalah salah satu indeks untuk mengukur kesejahteraan hidup. Komponen tolak ukurnya terdapat tiga macam. Yang pertama yaitu kesehatan, gizi, dan juga pendidikan. Tiga hal tersebut merupakan hal mutlak untuk mendapatkan kualitas hidup yang lebih baik lagi. Menurut Organization for Economic Cooperation and Development, indikator kualitas hidup ialah pendanaan, perumahan, lingkungan, stabilitas sosial, kesehatan, pendidikan, dan juga kesempatan kerja. Di dalam suatu wilayah, apabila nilai indikator ekonominya tinggi, maka wilayah tersebut dapat dikatakan sebagai semakin tinggi pula kualitas hidupnya dalam suatu wilayah tersebut. Yang selanjutnya yaitu Human Development Index atau indeks pembangunan manusia. Jadi pembangunan manusia ini adalah pertumbuhan yang positif dan perubahan dalam bidang perekonomian, sosial, politik, budaya, lingkungan, dan juga kesejahteraan hidup. Pendekatan pembangunan manusia menggabungkan aspek produksi dan juga distribusi komoditas dan peningkatan pemanfaatan kemampuan manusia. Konsep pembangunan manusia memiliki cakupan yang lebih luas dibandingkan teori konsep pembangunan ekonomi. United Nations for Development Program menempatkan manusia itu sebagai kekayaan bangsa yang pertumbuhan ekonominya dipandang dari sisi perdagangan, investasi, dan juga teknologi merupakan hal yang esensial. Akan tetapi, hal tersebut hanya melihat manusia dari sisi sebagai alat untuk mencapai pertumbuhan dan bukan sebagai tujuan dari pembangunan. Jadi IPM ini sebagai alat ukur untuk status pembangunan manusia sangat sensitif terhadap perubahan yang sedang terjadi. IPM juga merupakan sistem informasi pembangunan manusia yang memusatkan perhatian pada kemajuan dan pencapaian program sektoral serta kajiannya dengan program nasional. IPM juga memiliki beberapa keterbatasan, yang diantaranya yang pertama, sangat sulit mengukur pembangunan manusia dalam arti luas. Jadi hanya satu indeks komposit, tidak peduli sebanyak apapun komponen indikatornya. Tuh. Yang kedua yaitu IPM juga masih mempunyai kelemahan dari segi pendataan atau data. Yang ketiga yaitu IPM belum mempertimbangkan kesetaraan gender. Jadi sekian pembahasan yang saya jelaskan. Mohon maaf apabila penjelasannya kurang lengkap. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.